Nah, sekarang masalah dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kisah-kisah tentang karamat. Pertama kita harus dudukkan dulu, karamah itu, ya sebagian orang menuduh kita karena sering membantah dusta-dusta tentang karamah, dituduh kita tak punya keyakinan adanya karamah. Gimana gitu? Nanti kalau kita sering menyebutkan hadis-hadis palsu, dikiranya kita tidak percaya ada hadis yang sahih. Nah, kenapa kita fokus sekarang? Banyak orang fokus sunnah bid'ah hari ini. Karena memang pertama, bid'ah terlalu banyak. Sehingga sunnah itu terkubur olehnya. Nah, ketika kita naikkan sunnah, otomatis sampah-sampah bid'ah itu akan ini. Karena dia yang menimbunnya. Otomatis itu. Ini kan barang berharga nih. Tertimbun oleh, atau misalnya ada sepotong emas. Tertimbun oleh sampah-sampah nikel, sampah-sampah aluminium, karton-karton dan sebagainya. Lalu antum nak ambil emas itu di bawah. Mau tidak mau ini harus disingkirkan dulu. Harus disingkirkan. Atau tersingkir dari sendirinya. Ya. Nah demikian juga dengan ketika orang menghidupkan sunnah. Ini akan tersingkir. Ketika bicara tentang karamatul aulia, kita selektif. Ahlus sunnah itu selektif. Tidak semua yang ganjil dikatakan karamah seperti kata Imam Syafi'i tadi. Saya lihat dia berjalan di atas air, kemudian terbang di udara. Bagi saya tidak ada nilainya. Sampai saya lihat bagaimana dia menerapkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Saya sendiri juga pernah orang semacam digertak orang lebih kurang ya. Sebulan tuh bisa sholat tidak terjejak kakinya. Kalau gitu saya ingin lihat dia sholatnya. Saya tidak nengok, saya saksikan sendiri. Bisa tidak di depan saya? Kalau bisa nanti saya akan ngaji dengan dia sampai di mana dia menerapkan sunnah. Bukan minta cara ilmu itu, lemu itu. Awak dulu kalau mau udah banyak datuk-datuk punya semua itu dulu. Datuk bisa ngangkat rumah sendiri. Ninju pohon cuboda itu ya, atau pohon cuboda. Nah, itu bisa ditembus seperti kena sinso gitu. Kalau mau, tapi alhamdulillah Allah selamatkan dari itu. Jadi ada karamah auliaur rahman, ada waswas aulia syaitan. Karamah aulia rahman seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Al-Furqan baina aulia rahman wa aulia syaitan. Ada beberapa ciri. Satu, karamah itu tidak dituntut, tidak dipelajari. Kalau dituntut dia pelajari, kalau kata ilmu mengistilahkan diulang-ulang kembali, bisa digunakan kembali, itu bukan karamah, itu lemu, itu sihir. Nah, itu sihir. Karena Nabi SAW tidak mengajarkan orang mendapatkan karamah. Karamah namanya karamah, pemuliaan dari Allah SWT. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, dan dia tidak diulang-ulang itu. Yang kedua, tidak bisa dititiskan. Ayahnya kiai, ayahnya wali, lalu anak-anaknya, cucu-cucunya diwali semua. Tidak. Sebagaimana kenabian tidak bisa dititiskan. Anak Nabi SAW alaihissalatu wassalam, tidak semua cucunya mengikutinya. Tidak semua keturunannya setia di jalannya. Makanya walaupun dia cucu Nabi tapi tidak setia jalan Nabi, tentu saja tidak akan mendapatkan kemuliaan garis keturunan itu. Karena man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Orang yang amalnya lambat tak akan dicepat-cepat oleh nasabnya. Jadi tidak ada titisan. Ayah kiai, anak gus, itu tidak berlaku dalam karamah. Nah, langsung otomatis jadi gus walaupun tak pernah nuntut ilmu. Yang ketiga, bahwasanya ini sebagaimana tidak dititiskan, kemudian tidak dipelajari, kemudian datangnya tidak direncanakan. Seperti tadi, saat tidak mengetahui itu. Cuman dia seperti kata tadi, dia harus menyeberang, tidak ada jalan kecuali dengan masuk ke dalam sungai ini. Lalu Allah berikan karamah. So, kalau dia tidak diberikan karamah, tenggelam pasukan di dalam. Ya karena sungai Tigris itu dalam, lebih dalam dalam sungai sana, tenggelam. Otomatis nanti mereka tidak ada nilai tawakalnya, maka Allah tunjukkan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan bertawakal Allah cukup baginya, maka Allah berikan seolah-olah mereka berjalan di atas ini. Kemudian karamah auliaur rahman itu adalah karena taat beragama.
Ini orang tidak taat beragama tiba-tiba pula karamah. Berilmu tidak, menerapkan sunnah tidak, dan kadang-kadang amalannya pun sudah ditinggalkannya. Karena ada istilahnya sampai makom tertentu dia tidak wajib lagi melaksanakan aturan syariat. Ini kan syariat ini kulit-kulit. Dia sampai pada hakikat. Ini juga pembohongan yang dilakukan oleh orang tertentu. Oleh itu, ini diantara ciri-ciri daripada al-karamat. Nah, selebih daripada itu, kalau dia pakai komat komit, baca zikir tertentu, ini gunanya untuk ini tanda itu bukan karamah, sihir. Yang kedua, bisa dipelajari, bisa dituntut, ada pesantren untuk jadi kebal misalnya, walaupun bacanya selawat, walaupun bacanya zikir tertentu. Karena zikir itu kalau tidak mengikuti aturan syariat, bisa jadi sihir. Bukan bisa di sihir. Allah musta'an. Karena pasti ada yang tidak dinampakkan. Yang dinampakkan, hu la ilaha illallah. Hu-nya itu ada Ustaz. Ada hu la ilaha illallah. Tapi di dalam ada mantra lain. Awas saya Allah, Ali nak lewat. Nah, itu tinjunya itu. Allah disuruh awas, Ali nak lewat. Ujungnya hu la ilaha illallah. Saya sudah baca dulu tuh. Seperti kasut dayat tadi. Jadi coba bilang Allah disuruh mengelak gitu. Karena Ali nak lewat. Itu yang tebuju lalu terbelintang patah. Nah, jadi subhanallah. Bukan kalau Allah, auzubillah, kuasa Ali lebih tinggi daripada kuasa Allah jadinya. Jadi yang diperdengarkan hu la ilaha illallah itu yang didengarkan. Di dalamnya tidak didengarkan. Jadi itu ikhwani, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Nah, kita tidak mungkiri bahwa ada wali-wali Allah SWT yang Allah berikan karamah. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas juga diberikan Allah SWT doa mustajab. Doa mustajab. Seperti Uwais Al-Qarni diberikan doa mustajab. Tapi karena prestasi yang Allah berikan. Karena dia orang yang saat kamu tahu sendiri bagaimana ketika dia akan meninggal dia nak infakkan seluruh hartanya atau setengah dari hartanya. Dan Nabi yang melarang. Rupanya dia masih hidup lama lagi. Dan dijamin masuk surga. Awwalu ramin fi sabilillah. Yang pertama memanah di jalan Allah SWT. Banyak istimewa minas sabiqin al-awwalin. Kemudian seperti tadi, dia tidak titiskan ke anaknya. Dia langsung anak Sa'ad bin Waqqas jadi wali, setelah itu jadi gus, jadi ini semua enggak. Kemudian juga tidak titiskan ke murid-muridnya. Karena itu prestasi dan keistimewaan yang Allah berikan hadiah. Nah, kembali kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Sebenarnya seperti juga Wali Songo. Untuk Wali Songo sebenarnya sudah dibahas secara panjang lebar oleh Syekh kitabnya dan bagus untuk didengarkan ceramah tentang masalah ini. Sebenarnya Wali Songo itu sebagian besarnya ala istiqamah, tidak seperti film yang kita saksikan. Kalau saya dulu waktu di pondok minta izin ke Buya, boleh nonton film Wali Songo aja nya. Itu film agama pailah. Jadi itulah satu naik masuk itu saya nengok film agama. Tapi waktu itu memang semangat kita untuk lemu dibuatnya, bukan untuk ilmu. Semangat untuk lemu gitu. Masya Allah. Bayangkan itu tasbihnya sebesar biji salak gitu. Diginikan saja terlempar lawan semuanya. Tapi akhirnya lama-lama kita berpikir, kenapa ini dulu tidak dipakai untuk mengusir penjajah Belanda 350 tahun? Kenapa tidak dipakai untuk merontokkan pesawat-pesawat tempur Inggris dan pesawat tempur Jepang dulu untuk kemerdekaan? Tidak ada kontribusinya terhadap perjuangan. Justru kalimat la ilaha illallah, bahu runcing, itu lebih bermanfaat daripada tasbih-tasbih yang sebesar biji salak tadi. Ya, berarti karamah-karamah seperti ini tidak benar. Dan memang nyata banyak di antaranya di karang-karang orang. Wallahu musta'an. Dan tidak sedikit pula para masyayikh itu, masyayikh sufia itu ditipu oleh syaitan. Karena mereka anti ilmu. Rajin beribadah tapi anti menuntut ilmu. Apa sebab? Ilmu akan menyalahkan. Ilmu itu pasti menyalahkan yang salah. Seperti kata dokter tadi, kalau kita tahu yang benar pasti tahu yang salah. Ilmu akan menunjukkan kita yang benar. Otomatis akan menyalahkan yang selama ini kita lakukan. Maka dengan demikian kita anti kepada ilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau kita lihat dalam kitabnya Al-Ghunyah, kemudian juga diriwayatkan oleh para ulama tentang beliau, Syekh alim min ahli sunnah ala tariqatis salaf.
Dan beliau memang banyak karamah yang ada yang sahih dan kebanyakan tidak sahih dinisbatkan kepada beliau. Di antaranya seperti yang kata Ustaz tadi, jadi malaikat pencabut nyawa dikejar oleh Abdul Qadir Jilani, habis itu ketakutan malaikatnya. Ini memang salah satu ciri khas yang palsu itu, tidak masuk akal. Akal sehat maksudnya, tidak masuk akal sehat. Jadi kalau tidak masuk akal sehat, berarti ini yang kemudian juga tidak ada bersanad sebagai beliau. Beliau sendiri seperti yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, pernah diuji juga oleh syaitan. Ya, karena beliau kan banyak keramatnya, syaitan ingin mempedaya juga supaya kalau ini terpedaya, yang lain-lain lebih mudah. Apa? Di tengah berjalan di tengah malam di padang Sahara, tiba-tiba turun cahaya dari atas. Cahaya di atas, ini subuhatnya nih, cahaya ini subuhat nih. Seperti kata Ustaz Elmi tadi, dengan Al-Quran orang bisa menyesatkan orang. Apa sebab? Karena tidak menggunakan pada tempat yang tepat. Tahqiqul manatnya tidak benar, atau tanzilul manatnya tidak benar, atau pemakaian illahnya tidak benar. Illah jadikan hikmah, hikmah jadikan illah. Ini juga sering terjadi kekeliruan. Dia tahu dalil tapi tidak pandai menggunakan dalil. Nah, ini cahaya bagi orang yang tidak berilmu, dengar bahwa hijab Allah itu cahaya. Lalu turun kepadanya tengah malam sendirian. Dari balik cahaya ngomong, ya Abdul Qadir, isma, istami' ila ma yuha ilaik. Dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Innani ana rabbuk. Abdul Qadir Al-Jilani alim, tahu dia bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada dalilnya ya sekarang ini turun ke langit, turun ke bumi. Tahu dia. Berarti ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Abdul Qadir Jilani tahu bahwa sesungguhnya kalimullah hanya Musa alaihissalam. Tidak ada Allah berbicara langsung kepada Rasulnya kecuali kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, dan dia tahu bahwasanya wahyu sudah terputus sejak wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mudah dia katakan, "Kadzabta ya adu Allah." Kamu bohong wahai musuh Allah SWT. Tertawalah syaitan. Memang hebat kamu Abdul Qadir. Laqad saya sudah menyesatkan puluhan masyayikh dengan cara seperti ini. Mereka hanya mengaku bertemu dengan Tuhan. Itulah yang barangkali ilmu ilmu puncak kasok apa? Ulu kasok itu. Ilmu ulu kasok. Kalau dalam bahasa kerennya ilmu kasyaf itu. Jadi syaitan ia mengaku sebagai Tuhan dan yang diberikan ini tidak tahu bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia hanya mendengar, mengikuti tanpa berdalil dan berhujjah. Akhirnya syaitan pandai memainkannya. Akhirnya dia berkatakan, saya Tuhanmu. Dan hijabnya kan cahaya tuh. Karena semua orang tahu bahwa hijab Allah itu cahaya. Ini yang dimaafkan oleh syaitan. Wallahu musta'an. Mudah-mudahan Allah SWT jaga kita dari dongeng dalam din kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari dongeng-dongeng sebagainya. Yang benar seperti kata tadi tidak berpengaruh. Tetap saja Nabi lebih harus didahulukan daripada wali manapun, sekalipun wali gila. Wallahu musta'an. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.